pada isu lainnya begitu di tahun 2026, seperti apa pandangan Anda berkaitan dengan tren pembentukan kelompok usaha bersama ataupun juga KUB, kemudian juga spin-off unit usaha syariah begitu di BPD sejauh ini, Pak? Jadi KUB dan spin-off dari unit usaha syariah itu Asbanda memandang ini sebagai instrumen strategis, bukan sekedar memenuhi ketentuan regulasi. Itu kan ada regulasi modal minimum, tapi kita memandangnya itu tidak sekedar itu untuk memenuhi ketentuan regulasi itu. Jadi KUB ini kita pandang sebagai platform bersama, ya, yang tujuannya adalah untuk menciptakan atau mencapai satu skala ekonomi dan sinergi dari pembangunan daerah yang ber-KUB ini. Kita bisa berbagi kapabilitas, berbagi penguatan untuk manajemen risiko IT tersendiri dan sebagainya. Nah, walaupun situasinya seperti itu, tetapi bagi BPD bersangkutan sendiri tidak akan kehilangan identitas lokalnya. Ya, nah itu untuk KUB. Kemudian dengan KUB ini juga memungkinkan BPD itu bisa naik kelas dengan cepat. Ya, dengan sinergi tadi BPD itu mungkin bisa naik kelas dengan cepat bersama-sama. Kemudian dari sisi apa tadi usaha spin-off unit usaha syariah, ini mesti hati-hati ya. Kami sendiri, Bank Jakarta sendiri juga memiliki unit usaha syariah. Kami memang ada roadmap untuk ke arah sana. Tetapi kalau kita mau melakukan itu, kita mesti pastikan dulu bahwa unit usaha syariah ini telah memiliki skala, telah memiliki profitabilitas yang cukup, dan juga tata kelolanya juga sudah kuat, manajemen risikonya segala macam. Jangan sampai nanti ketika itu dilakukan spin-off, itu justru membuat masalah tidak hanya bagi entitas baru yang dibentuk, tetapi juga ke induknya. Jadi itu mesti kita jaga dulu. Tapi sejauh ini pembahasan seperti apa begitu Pak? Apakah yang akan spin-off ini begitu nantinya mungkin akan berdiri sendiri atau mungkin justru akan bergabung atau diambil alih begitu oleh perusahaan lain, seperti apa sebetulnya pembahasan? Itu strategi masing-masing bank ya. Tetapi lagi itu ya, bahwa menuju ke spin-off itu saya sepakat dan sejalan dengan apa yang sudah ditetapkan oleh OJK. Itu mesti bertahap. Kita pastikan, yang saya pastikan dulu bahwa UUS-nya ini sudah volumenya sudah cukup, ya. Kemudian profitabilitasnya sudah sangat baik, dan terutama ini ya, fundingnya tidak bergantung pada induknya lagi. Kemudian tata kelolanya, GCG-nya, manajemen risikonya segala macam sudah disiapkan dengan sangat-sangat baik. Tahapan-tahapan ini harus dilalui. Manakala ini sudah dapat dicapai, maka aku rasa bank bisa melakukan apakah itu barengan ngajak partner, apakah itu sendiri ataukah akuisisi, itu masalah strategi masing-masing. Baik, secara timing apakah cukup begitu Pak sesuai dengan ketentuan dari regulator? Cukup. Baik. Dan tadi hal menarik juga Anda sampaikan begitu ya untuk tadi KUB begitu ya, bahwa nanti kedepannya juga bank yang bergabung ini nanti tidak akan kehilangan identitas ya begitu. Nah ini seperti apa spesifik maksudnya begitu Pak Agus? Ya dia kan tetap jadi bank daerah di situ. Katakanlah kalau Bank Jakarta sebagai bank induknya, bukan berarti kemudian semuanya harus ikut Bank Jakarta. Tetapi identitas lokalnya jadi hilang, enggak seperti itu. Baik. Terakhir Pak Agus begitu ya, sebagai Ketua Umum Asbanda sendiri begitu, apa yang strategi pengembangan dan juga ketahanan bisnis yang lebih dalam lagi begitu ya, tadi selain apa yang sudah Anda sampaikan sebelumnya yang mungkin bisa dikembangkan oleh BPD di sepanjang tahun 2026, pesan-pesan dari Anda seperti apa? Jadi kami memandang penguatan ketahanan bisnis BPD ini tidak bisa dilakukan parsial dan jangka pendek. Umumnya kan kalau pengalaman selalu maunya quick win, tapi seharusnya nggak demikian. Yang dibutuhkan adalah penguatan fondasi BPD yang bisa
menyebabkan BPD itu tetap relevan, kemudian sehat, dan bisa tumbuh terus berkelanjutan, kan gitu. Di tengah kondisi perubahan lingkungan ekonomi apapun, nantinya BPD harus bisa survive. Itu yang diharapkan, bukan jangka pendek yang kemudian kalau terjadi apa-apa menjadi satu isu tersendiri. Nah, untuk itu ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama itu ya, itu BPD itu perlu melakukan penguatan model bisnis dan juga sumber pendanaan. Tadi saya katakan bahwa sumber pendanaan BPD ini di masa lalu masih ketergantungan kepada sumber dana pemerintah daerah dan juga korporasi lokal daerah. Yang itu tentunya ditaruhnya di deposito. Apakah itu jangka pendek, jangka panjang, apalagi kalau jangka panjang lebih bahaya dengan suku bunga tinggi, gitu kan. Nah, itu yang tadi sempat saya singgung, itu harus sudah bisa di shifting bagaimana BPD ini bisa membangun sumber dana murah yang berbasis transaksi tadi. Yang itu akan lebih sustain ke depannya bagi BPD, gitu. Nah, yang kedua itu adalah peningkatan kualitas intermediasi dan manajemen risiko. Sebagai bank yang memiliki mandat untuk menggerakkan ekonomi daerah, tentunya BPD tidak hanya fokus di kredit konsumtif, gitu. Itu harus masuk juga di kredit produktif. Tetapi untuk masuk ke kredit produktif yang baik dan sehat ini perlu dipersiapkan dengan baik governance-nya, manajemen risikonya, gitu. Sehingga kita bisa masuk ke sektor itu dengan baik, sehat, dan terus berkelanjutan. Ini akan menggerakkan ekonomi daerah. Nah, yang ketiga tadi kaitannya dengan transaksi. Maka kita harus atau BPD harus melakukan transformasi digital dan penguatan SDM-nya untuk bisa adaptasi dengan ekspektasi pasar pada saat ini. Dan itu harus dilakukan dengan cepat. Kalau enggak, BPD akan tinggal jauh itu. Keempat, itu adalah penguatan tata kelola dan kolaborasi. Dan Asbanda mendorong sinergi antar BPD ini. Paling enggak gini, sekarang itu kami itu punya satu produk sama, produk tabungan, namanya tabungan simpanan daerah, Simpeda. Nah, ini nanti akan kita tingkatkan, kita lagi ke arah sana, supaya nasabah-nasabah masing-masing BPD itu kalau dia mau membutuhkan dana tunai di luar dari daerahnya itu bisa memanfaatkan jaringan ATM dari BPD yang lain di situ dengan cost yang rendah atau bahkan nol. Itu kita sedang bangun ke sana. Jadi